Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christine Fadila dari kelas 10 TKJ 2. Saya di sini akan mempresentasikan hasil pembuatan makalah tentang komponen-komponen komputer. Inti dari makalah ini ada pada bagian bab 2, yakni tentang pembahasan. Definisi komputer. Komputer adalah sebuah alat atau sistem elektronik yang memiliki fungsi untuk memanipulasi data dengan cepat dan tepat serta telah dirancang atau diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memproses dan menghasilkan sebuah output di bawah kontrol rumus yang telah dirancang. Komputer mampu memproses data masukan jika semua komponen saling bersinergi. Komputer terdiri dari 3 komponen, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan tenaga ahli atau manusia yang ikut berperan dalam pengoperasian sistem komputer atau brainware. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Hardware atau yang disebut dengan perangkat keras pada komputer adalah semua bagian dari komputer yang mampu dilihat dan dipegang secara nyata. Hardware atau perangkat keras hanya dapat bekerja berdasarkan perintah atau instruksi yang telah diberikan padanya atau disebut instruction set. Komponen perangkat keras atau hardware. Yang pertama yaitu perangkat keras masukan atau input device. Perangkat keras masukan input device merupakan komponen dari perangkat keras yang memiliki fungsi untuk memasukkan data ke dalam memori dan prosesor untuk diolah agar menghasilkan sebuah informasi yang dibutuhkan. Adapun jenis-jenis dari input device adalah yang pertama, keyboard. Keyboard merupakan salah satu dari bagian hardware yang digunakan untuk menginput atau memasukkan data pada komputer. Keyboard memiliki fungsi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan huruf dan angka ke dalam komputer. Yang kedua, memasukkan karakter khusus sebagai media bagi pengguna atau user untuk melakukan perintah seperti menyimpan file atau membuka file. Yang kedua adalah mouse. Mouse adalah salah satu hardware yang memiliki fungsi untuk memindahkan atau menggerakkan kursor sebagai perintah praktis yang lebih cepat dibandingkan keyboard. Mouse terdiri dari 3 tombol, yaitu tombol penggulung atau scroll, tombol kanan, dan tombol kiri atau klik. Yang ketiga adalah scanner. Scanner adalah perangkat hardware yang memiliki fungsi untuk menyalin teks atau gambar yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer atau hard disk. Cara kerja scanner adalah dengan menempelkan teks atau gambar yang akan di-copy pada scanner. Scanner akan memindahkan suatu objek sehingga menghasilkan gambar elektronik dengan menggunakan radiasi elektromagnetik atau sinar yang terlihat seperti sinar laser. Yang keempat adalah joystick. Joystick merupakan alat masukan yang digunakan untuk memasukkan perintah dari pemain dalam sebuah permainan pada komputer. Yang kelima, CD-ROM atau DVD-ROM. CD-ROM atau DVD-ROM merupakan perangkat masukan yang berfungsi untuk membaca data atau program data media penyimpanan data CD atau DVD. Yang keenam adalah light pen. Light pen atau pena cahaya ialah sejenis piranti layar sentuh sebagai pengganti jari tangan. Sebagai salah satu perangkat input atau output device pada komputer, light pen sering dipakai untuk keperluan grafis atau menggambar. Bentuknya sangat portable seperti pulpen dan bisa mengeluarkan sensor cahaya saat ujung pena digoreskan pada layar monitor. Jadi kita dapat menulis maupun menggambar dengan mudah. Yang ketujuh adalah touchpad. Touchpad merupakan perangkat input yang bekerja layaknya mouse, yaitu sebagai penunjuk pointer atau kursor. Bedanya, mouse tergolong portable device yang dapat dipasang dan dilepas. Sedangkan touchpad biasanya terdapat pada laptop atau notebook yang sudah terpasang permanen. Yang kedelapan adalah webcam. Webcam adalah kamera yang terhubung ke web, bisa untuk melakukan panggilan video, video call, dan berfoto. Biasanya input device ini terpasang pada komputer dan diletakkan di atas monitor. Yang kesembilan adalah barcode scanner.
Barcode scanner atau barcode reader adalah alat yang berbentuk gagang dan berisi laser berwarna merah. Laser tersebut berfungsi untuk memindai barcode yang biasanya terdapat pada kemasan suatu barang. Barcode tersebut berupa suatu kode berbentuk garis-garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka menggunakan barcode scanner. Alat ini biasanya digunakan di toko untuk mengidentifikasi produk yang dijualnya sehingga memudahkan proses jual beli. Dan yang terakhir adalah flash disk. Flash disk merupakan alat input atau masukan yang digunakan untuk menyimpan data dengan ukuran tertentu. Komponen perangkat keras hardware yaitu perangkat keras pemroses, process device. Process device pada komputer adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh peralatan input kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang akan diterima oleh manusia. Adapun jenis-jenis dari process device adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu CPU atau prosesor. Prosesor merupakan komponen yang digunakan dalam memproses data-data serta mengontrol berbagai sistem yang ada pada komputer. Prosesor ini berfungsi sebagai otak untuk mengendalikan kerja komputer dan bekerja sama dengan perangkat komputer lainnya. Bentuk dari prosesor ini berupa chips atau IC Integrated Circuit. Chip IC Integrated Circuit adalah sekeping silikon yang berbentuk persegi berukuran kecil yang memuat jutaan transistor serta komponen elektrik. Ada 3 bagian penting dalam prosesor yaitu Arithmetic Logical Unit atau ALU, Unit Control CU, dan Unit Memory MU. Yang kedua adalah memori. Memori merupakan perangkat pendukung CPU dalam melakukan proses pengoperasiannya. Memori ini digunakan untuk menampung data baik yang akan diproses maupun yang telah diproses dari CPU. Ada 2 jenis memori dalam penyimpanan pada komputer, yaitu memori internal atau memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor dan memori eksternal atau memori tambahan. Dan yang ketiga, power supply. Power supply adalah sebuah komponen komputer yang mempunyai fungsi sebagai penyalur tegangan arus listrik kepada komponen-komponen hardware yang terpasang pada motherboard. Masukan komponen ini berupa arus listrik bolak-balik atau AC. Selanjutnya, catu daya mengkonversi arus bolak-balik menjadi arus searah atau DC. Arus searah inilah yang sesungguhnya digunakan oleh komponen-komponen dalam komputer. Catu daya dapat dihidupkan dan dimatikan melalui tombol on-off yang terdapat di bagian depan casing komputer. Dan yang keempat adalah motherboard, merupakan media yang digunakan untuk menyatukan berbagai macam perangkat keras pada sistem unit komputer. Motherboard berfungsi untuk menghubungkan semua komponen penyusun yang ada pada komputer. Tugas dari motherboard yaitu menyambung atau menghubungkan bahasa kode antar perangkat keras agar dapat disinergikan menjadi aktivitas kerja perangkat dalam komputer. Komponen ketiga dalam perangkat keras hardware yaitu perangkat keras keluaran atau output device. Output device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil dari pengolahan data. Adapun jenis-jenis dari output device adalah yang pertama yaitu monitor. Monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video visual atau biasa disebut layar tampilan komputer. Yang kedua, proyektor. Proyektor merupakan sejenis alat optik berfungsi menampilkan gambar di layar proyeksi atau benda lain yang dapat menerima pantulan cahaya. Ada berbagai jenis proyektor, yaitu proyektor LCD, proyektor film, slide overhead, dan proyektor proyeksi. Perangkat output satu ini mengintegrasikan sistem optik, sumber cahaya, dan display, lalu memproyeksikan video atau gambar ke layar atau dinding. Yang ketiga, printer. Printer adalah peranti yang menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar atau grafik di atas kertas. Yang keempat, speaker. Speaker adalah perangkat keras output yang berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa audio atau suara. Speaker juga bisa disebut alat bantu untuk keluaran suara yang dihasilkan oleh perangkat musik seperti MP3, player, DVD player, dan lain sebagainya.
Yang kedua dari komponen komputer adalah perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Software juga merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh komputer. Komponen perangkat lunak software yang pertama yaitu sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Pengertian sistem operasi secara umum ialah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan atau sistem calls ke pemakai sehingga memudahkan penggunaan serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Fungsi penting sistem operasi ialah sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error dan penggunaan komputer yang tidak perlu. Adapun macam-macam sistem operasi berupa DOS, Windows, Linux, dan Unix. Yang kedua dari komponen perangkat lunak software adalah bahasa komputer atau bahasa pemrograman. Bahasa komputer adalah program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin agar dapat diterima dan dipahami oleh komputer. Disebut bahasa komputer sebab mempunyai kosakata dan tata bahasa yang harus ditaati oleh setiap user agar tidak menimbulkan error. Ada tingkatan dari bahasa komputer. Dibagi 3 yaitu bahasa tingkat rendah, bahasa mesin dan assembly, bahasa tingkat menengah, bahasa C, dan bahasa tingkat tinggi, Basic, Visual Basic, Pascal, Java, dan PHP. Yang ketiga yaitu program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak siap pakai yang nantinya akan dipakai untuk membantu melaksanakan suatu pekerjaan oleh user. Adapun jenis-jenis program aplikasi diantaranya yaitu yang pertama word processing, yaitu suatu program yang digunakan untuk menyunting sebuah naskah, contohnya Microsoft Word, WordPad, dan Notepad. Yang kedua, program spreadsheet adalah suatu program yang dipakai dalam mengolah data secara berkolom, contoh Microsoft Excel. Yang ketiga yaitu program aplikasi pengolah presentasi, atau suatu program aplikasi yang dipakai untuk membuat rancangan presentasi berupa slide yang digunakan untuk mempresentasikan sesuatu dalam suatu pertemuan. Contohnya Microsoft PowerPoint dan OpenOffice Impress. Kemudian komponen komputer yang ketiga yaitu brainware atau user. Brainware atau tenaga ahli adalah personal yang terlibat langsung dalam pemakaian komputer, seperti sistem analis, programmer, operator, user, dan lain-lain. Brainware sering juga disebut sebagai perangkat lunak intelektual yang akan memakai dan menjelajahi kemampuan hardware atau perangkat keras maupun software atau perangkat lunak. Adapun contoh dari brainware diantaranya Nether. Nether adalah seseorang, individu, organisasi yang akan menggunakan menjelajah internet untuk mencari situs-situs yang ada di internet sehingga disebut juga dengan surfing dan dengan kata lain juga disebut penjelajah kata kunci atau keyword. Misalnya, kita akan menjelajah menggunakan Yahoo. Lalu mengetikkan kata kunci tertentu seperti kata tas, maka akan menampilkan situs-situs mengenai tas. Itulah yang disebut dengan surfing atau menjelajah. Yang kedua adalah teknisi. Teknisi merupakan seseorang yang akan bertanggung jawab untuk pemeliharaan tentang segala jenis permasalahan komputer. Seorang teknisi harus mempunyai pengetahuan yang luas mengenai troubleshooting atau sebagainya. Yang ketiga adalah network engineer. Network engineer merupakan orang yang akan merancang teknik-teknik baru dalam bidang networking. Dia akan bertanggung jawab untuk mengembangkan metode-metode baru agar menghasilkan sesuatu yang berguna untuk bidang networking. Yang keempat yaitu hardware engineer. Hardware engineer merupakan orang yang akan bertanggung jawab untuk mengembangkan metode atau teknik-teknik baru dalam pembuatan sebuah hardware, sehingga akan muncul sebuah produk baru dengan teknologi yang lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga, software engineer.
Software engineer merupakan orang yang akan bertanggung jawab untuk mengembangkan metode dan teknik-teknik baru dalam pembuatan sebuah software atau aplikasi seperti driver ataupun juga sistem operasi. Nah, sekarang kita sudah sampai pada bagian penutup atau biasa disebut rangkuman, yaitu pada bab 3. Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data input, mengolah data proses, dan memberikan informasi output, serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di memori komputer. Komponen pada komputer terbagi menjadi 3, yaitu perangkat keras hardware, perangkat lunak software, dan tenaga ahli brainware. Perangkat keras hardware komputer adalah semua bagian peralatan fisik dari komputer yang dapat kita lihat dan rasakan atau raba. Perangkat keras hardware komputer mempunyai 3 komponen utama, yakni input device, process device, dan output device. Perangkat lunak software komputer adalah program yang berisi kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer untuk melakukan proses tertentu. Dan yang terakhir, brainware atau tenaga ahli adalah personal yang terlibat langsung dalam pemakaian komputer, seperti nether, programmer, operator, user, dan lain-lain. Sekian saja presentasi tentang makalah komponen-komponen komputer dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon dimaklumi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.